Sebagai sebuah bangsa, Indonesia sudah melalui berbagai macam kisah pahit perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan. Bahkan setelah kemerdekaan pun, masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Hal ini dapat kita temukan dalam sejarah, yaitu pada peristiwa yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak. Peristiwa ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Diikuti dengan penangkapan para pemimpin seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya yang kemudian diasingkan keluar Pulau Jawa. Belanda menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo pada hari pertama Operasi Gagak. Dari sanalah mereka bergerak menuju ibu kota Republik Indonesia di kota Yogyakarta. Seiring dengan penyerangan terhadap Pangkalan Udara Maguwo pada pagi hari tepat pada tanggal 19 Desember 1949, Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Bill berpidato di radio yang menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II, telah dimulai. Belanda konsisten dengan menyebut agresi militer ini sebagai aksi polisional. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pengaboman serta menerjunkan pasukan payung pada daerah-daerah lain di Jawa, antara lain di Jawa Timur. Dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak malam hari, tepat pada tanggal 18 Desember. Dalam kondisi seperti itu, Kabinet kemudian mengadakan sidang kilat dan dalam sidang tersebut diambil keputusan bahwa pimpinan negara harus tetap tinggal di dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara sebagai wakil PBB, sehingga kontak diplomatik dapat tetap dilakukan dengan keberadaan perwakilan dari Indonesia. Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukit Tinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim telegram kepada Syafruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi bahwa ia diangkat sementara untuk membentuk satu kabinet dan mengambil alih pemerintah pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan sebutan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India,
Dr. Sudarsono, serta staf Kedaulatan RI LN Palas dan Menteri Keuangan MR AA Maramis yang sedang berada di New Delhi. Pada tahun 1948, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disebut dengan PDRI yang dideklarasikan di Sumatera Barat tepat pada tanggal 19 Desember. Hal inilah yang menjadi langkah untuk diambil sebagai bentuk penegasan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Karena pada saat itu, Indonesia mulai diduduki oleh negara Belanda. Perjuangan PDRI yang gigih pada akhirnya membuahkan hasil, sehingga keberadaan Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional. Di sisi lain, agresi Belanda untuk memperoleh kekuasaan kembali yang dilakukan pada Indonesia mendapat kecaman yang bertubi-tubi oleh masyarakat dunia. Respon masyarakat dunia yang mengecam tindakan Belanda ini akhirnya membuat pihak Belanda memutuskan untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia pada tanggal 14 April tahun 1949. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan menghentikan aksinya berupa semua bentuk operasi militer, membebaskan para tawanan termasuk Soekarno dan Hatta. Kemudian mengembalikan kota Yogyakarta pada Indonesia. Tanggal berdirinya Pemerintah Darurat Indonesia ini kemudian diperingati sebagai Hari Bela Negara. Hari Bela Negara dimulai pada tahun 2006, diperingati sebagai Hari Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang penetapan tanggal 19 Desember sebagai Hari Nasional Hari Bela Negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, bangsa, dan negara. Kita adalah pemegang kendali masa depan, generasi yang merdeka. Sudah semestinya membela hak-hak kita, memperjuangkan segala yang memang milik kita, dan meneruskan barisan-barisan perjuangan sampai habis nafas dalam raga, sampai henti denyut dalam nadi. Robek-robeklah badanku, potonglah jasad ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.